Halo sahabat Shimizu, kembali berjumpa dengan saya Ikhwanuddin dari channel Ada Manfaat. Ya, kali ini saya sekali lagi berkolaborasi dengan Shimizu Official Channel untuk membawakan tentang salah satu jenis pompa booster ya. Jadi pompa ini ya, ini menyelesaikan banyak sekali permasalahan yang kita jumpai di pompa booster yang biasa gitu ya. Apa sih permasalahan di pompa booster biasa? Nah ini ya, saya menerima banyak sekali pertanyaan tentang pompa booster ini ya. Pertanyaan yang paling sering adalah kenapa setelah saya pasang pompa booster lalu saya menggunakannya tapi pompanya tidak mau hidup ya, atau tidak mau nyala gitu ya. Nah, beberapa hal yang membuat pompa booster tidak mau hidup itu adalah yang pertama ya, bukaan keran ya awalnya itu terlalu kecil, contoh seperti ini. Nah, pompa booster biasa itu tidak akan mau hidup kalau keran kita bukanya terlalu kecil seperti ini. Kenapa? Karena pompa booster itu memiliki persyaratan ya, aliran awal itu harus 3 liter per menit atau lebih gitu ya. Kemudian yang kedua ya, biasanya pompa booster juga tidak mau hidup kalau titik yang kita mau buka airnya itu terlalu tinggi. Contohnya shower gitu ya. Shower kan biasanya letaknya di atas kepala ya. Sedangkan pompa boosternya kalau dia berada di bawah itu biasanya dia tidak akan mau hidup gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, titik yang tinggi itu biasanya gini, pompanya ada di bawah ya, di lantai bawah, kemudian penggunaannya ada di, atau kerannya itu ada di lantai atas ya, di lantai 2 ataupun lantai 3. Nah, itu pompa booster biasanya tidak mau hidup gitu ya. Jadi seperti itu ya, banyak sekali permasalahan pompa booster yang terjadi akibat ketidakpahaman kita ketika instalasi gitu ya. Nah, pompa booster kali ini menjadi jawaban atas semua pertanyaan itu. Ini adalah model PLW 150 bit ya. Jadi di sini pompa booster ini tidak lagi menggunakan flow switch ya, tapi dia menggunakan pressure switch. Bapak, berarti mirip dengan pompa sumur dangkal. Ada kemiripan ya, tapi di sini dia itu ada yang ditingkatkan ya, yaitu frekuensi cetak-cetaknya itu tidak terlalu sering kayak pompa sumur dangkal. Kemudian yang kedua, dia juga cetak-cetaknya lebih lembut ya. Artinya apa? Ketika nanti cetak-cetak itu perbedaan tekanan antara low pressure dan high pressure-nya ya, tekanan rendah dan tekanan tingginya itu tidak terlalu jauh ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, agar kita tidak penasaran ya, kita buka aja seperti apa sih isinya. Nah, seperti ini. Jadi ini sistemnya bisa kita perhatikan ya. Di sini pompanya ya. Di sini input, kemudian pompa. Kemudian di sini ada pressure switch, lalu di sini ada pressure tank ya. Nah, sebelum atau antara pressure switch dan pressure tank, di sini ini ada seperti ya alat pengatur lagi sehingga cetak-cetaknya itu tidak secepat pompa sumur dangkal seperti itu ya. Nah, alat untuk mengatur tekanan agar pompa tidak cetak-cetak terlalu cepat itu adalah ini, yang mana disebut dengan pressure stabilizer atau dalam bahasa Indonesia penstabil tekanan. Nah, bisa kita lihat ya, di sini dia memiliki beberapa keunggulan ya. Yang pertama, karena dia menggunakan sistem pressure switch, maka dia bisa digunakan sebagai pompa hisap. Namun karena dia pada dasarnya adalah pompa booster, maka hisapannya pun tidak dirancang terlalu dalam ya. Jadi kalaupun sahabat Shimizu ingin menggunakan dia sebagai pompa hisap, maka dia maksimal bisa hingga 5 meter saja gitu ya. Tapi lumayan lah ya. Nanti saya akan peragakan bagaimana dia bisa menghisap air dari lebih bawah gitu ya. Karena apa? Pompa booster biasa tidak akan bisa menghisap kalau sumber airnya berada di bawah. Kemudian kalau untuk ketinggian ya, di sini ini pressure switch-nya dari pabrik udah di set 2,2 kg per cm persegi, sehingga dia itu bisa mendorong air hingga ketinggian 22 meter. Meskipun pompa ini saya sebutkan tadi memiliki kemampuan memompa hingga ketinggian 22 meter, namun karena set on pada pressure switch ini adalah 1,4 kg per cm persegi, sehingga pompa ini dibatasi operasionalnya hingga ketinggian kurang dari 14 meter ya. Tapi meskipun kurang dari 14 meter ya, 13 meter itu udah cukup tinggi ya, hingga bisa sampai 4 lantai lah ya kira-kira. Kalau satu lantainya kita anggap 3 meter gitu. Nah, pompa ini juga dirancang 24 jam jalan ya. Jadi tidak ada masalah kalau
kita gunakan terus menerus ya, misalkan penghuni rumah kita itu banyak ya kan, kayak kos-kosan kayak gitu, tidak masalah. Kemudian garansi motornya itu adalah 3 tahun ya. Jadi motornya ini ya seperti biasa ya, Shimizu selalu menggunakan kawat tembaga full 100% ya, sehingga berani menggaransi hingga 3 tahun untuk motornya. Nah, keunggulan berikutnya adalah bodi dari pompa ini terbuat dari plastik ya. Tapi sahabat Shimizu nggak perlu khawatir, meskipun plastik, ini plastik yang sangat kuat ya. Kemudian apa sih keunggulan bodi dari plastik ini? Yaitu di dalam sini itu tidak terjadi pengkaratan ya, karena bodinya plastik ya, memang plastik tidak berkarat kan. Nah, keunggulannya kalau dia tidak berkarat di sini, sehingga dia itu tidak gampang macet ya. Sahabat Shimizu mungkin punya pengalaman ya, kalau di rumah misalkan rumahnya ditinggal seminggu atau 2 minggu, ketika kemudian menghidupkan pompa, terus pompanya nggak mau mutar ya, itu karena apa? Karena bodinya terbuat dari besi ya. Karena dari besi maka terjadi pengkaratan, kemudian membuat shaft di sini itu kayak terikat oleh karat gitu ya, sehingga sahabat Shimizu kemudian harus memutar, membantunya pakai tangan dulu baru dia bisa berputar. Namun ini sudah saya tes ya, saya kasih air di dalamnya sekitar 6 bulan ya, itu tidak macet gitu ya. Udah 6 bulan yang lalu saya kasih air di dalamnya, kemudian ketika saya tes lagi itu dia lancar aja ya, hidup seperti biasa gitu. Baik, sekarang sahabat Shimizu perhatikan ya, kita akan coba ya, ini listrik udah saya colokkan. Nah, ini salah satu kelemahan pompa booster biasa. Biasanya kalau kita buka kecil, itu dia nggak mau hidup ya. Sekarang saya coba ini kalau buka kecil bagaimana. Nah, hidup ya. Jadi ini udah mengatasi satu masalah ya. Jadi kalau kecil bisa, yang kencang pasti bisa juga. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi ya, kita akan coba bagaimana kalau titik kerannya tinggi ya, misalkan ini lantai 2 gitu ya, ataupun shower. Nanti kita akan coba pakai shower beneran juga. Perhatikan ya. Ini harus saya arahkan nih karena tinggi ya, muncrat-muncrat nanti. Nah, tidak ada masalah ya. Kecil, coba kalau kecil. Nah, sama, tidak ada masalah ya. Sekarang kita akan coba dengan shower ya. Baik, di sini sudah saya pasangkan shower ya. Mungkin sahabat Shimizu bertanya-tanya ya, kenapa sih shower itu sering jadi masalah untuk pompa booster yang jenis biasa itu ya? Karena yang pertama gini ya, letaknya dia itu pun relatif tinggi ya, sehingga seringkali posisi pompa itu lebih rendah dibandingkan titik keluarnya dari shower gitu ya. Kadang-kadang posisi kerannya mungkin lebih rendah, tapi karena titik keluarannya lebih tinggi, maka yang pompa booster biasa itu tidak bisa hidup gitu ya. Kemudian alasan kedua ya, titik-titik di sini ini kan sangat kecil ya, sehingga hambatannya itu besar ya, sehingga dia ketika dibuka ya, kalau dia keluarnya ngucurnya terlalu kecil, itu dia tidak cukup untuk men-trigger ya, tidak cukup untuk menghidupkan pompa booster yang jenis biasa ya. Namun di sini lain ya, kita akan peragakan. Perhatikan ya. Mungkin ketika saya buka pertama masih keluar angin karena di sini kan masih berisi udara ya tadi. Tapi nanti perhatikan berikutnya. Bismillah. Oh, langsung kenceng ya. Saya coba. Nah, seperti itu. Ush. Nah, cukup kencang ya untuk penggunaan shower ya. Nah, sahabat Shimizu perhatikan ya, ini antara tekanan ketika dia rendah sama tinggi tadi itu tidak signifikan bedanya ya. Perhatikan, ini saya coba ke titik yang mana nih. Oke, yang ini ya. Tuh, perhatikan ya. Jadi ketika dia pompanya tadi mati sebentar, ini tekanannya turunnya itu nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi ini cukup bagus kalau dibandingkan dengan pompa-pompa sumur dangkal misalkan gitu ya. Nah gitu ya, cukup kencang ya. Nah, apalagi ini kalau saya buka full seperti ini, bisa diperhatikan. Nah, pompa tidak mati-mati lagi gitu ya.
Jadi pompa tadi agak mati-mati kalau kita bukanya setengah ya. Nah, seperti ini misalkan. Oke, sekarang kita akan coba yang lain. Baik, di sini saya melakukan dua percobaan sekaligus. Yang pertama adalah letak sumber airnya berada lebih rendah daripada pompa booster. Di mana posisi yang seperti ini ya, kalau pompa booster biasa tidak akan mungkin hidup ya, tapi pompa ini bisa ya. Kemudian yang kedua adalah percobaan simulasi mesin cuci. Nah, sahabat Shimizu banyak sekali yang menanyakan pada saya ya, kenapa ketika saya memasang pompa booster, mesin cuci saya tidak bisa membuat pompa boosternya menjadi hidup gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab sebetulnya. Yang pertama ya, posisi mesin cuci mungkin berada lebih tinggi daripada pompa booster ya. Nah, dengan pompa booster ini nggak masalah, mau lebih tinggi, lebih rendah, mungkin beda lantai pun tidak masalah ya. Nanti saya akan buktikan. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah kemungkinan ya, di saringan di sini kan ada filter atau saringan. Itu saringannya kotor ya. Di situ kita harus membersihkannya. Jadi sekarang sahabat Shimizu silakan perhatikan ya. Kalau misalkan pompa boosternya nggak mau hidup ya, dicoba dulu di sini saringannya dibersihkan apakah memang kotor. Setelah dibersihkan, kalau ternyata kemudian bisa hidup ya, silakan dipakai. Tapi kalau setelah dibersihkan nggak bisa hidup, berarti masalahnya masalah lain, yaitu masalah posisi ketinggian tadi. Yang mana berarti sahabat Shimizu perlu pindah ke model yang seperti ini. Baik, sekarang akan saya peragakan bagaimana kalau mesin cuci ini digunakan ya. Sekarang saya akan masukkan setrum atau listrik ke solenoid ini ya. Perhatikan, bismillah. Saya tutup. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah sama sekali ya. Meskipun ini lebih tinggi dari pompa, lebih tinggi dari sumber air, pompa booster ini tetap bisa hidup. Baik sahabat Shimizu, jadi demikian tadi dari saya ya. Mudah-mudahan konten kali ini bisa memberikan kita pengetahuan baru ya tentang sebuah pompa booster yang mengatasi beberapa masalah yang mana biasa terjadi pada pompa booster biasa ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.